Bab 012. Mas nggak mau, Yang. Mas masih cinta, Mas. Tepati janjimu, Mas. Cepat talak aku. 27. Danu menggigit bibir bawahnya sembari mengusap lelehan air mata yang membasahi pipi. Sungguh, dia tak mampu melepaskan Zahira dari dalam hidupnya. Membayangkannya saja, tak pernah terlintas sekalipun. Lakukan, Mas. Pinta Zahira dengan suara bergetar. Talak dia, Danu. Cepat. Bu Rahimah muncul dari belakang Danu dan mulai mendesak sang putra. Tapi, Bu. Kamu nggak dengar, perempuan yatim piatu ini bilang apa? Dia minta kamu untuk menalaknya. Tapi Danu nggak mau, Bu. Plak. Bu Rahimah tiba-tiba menamparkan pipi Danu dengan keras. Mata wanita parubaya itu memerah menahan amarah. Apa lagi yang kamu tunggu, hah? Cepat talak dia. Cepat talak perempuan parasit nggak tahu diri ini. Ucap Bu Rahimah sembari menunjuk-nunjuk ke arah Zahira. Biarkan dia bebas seperti keinginannya, Danu. Biarkan dia jadi gelandangan karena nggak bisa lagi memoroti uang gaji kamu. Dia memang pantas dibuang. Dia memang pantas ditinggalkan. Bu. Cukup, Danu. Bu Rahimah mengangkat telapak tangannya. Talak Zahira atau kamu nggak akan pernah ibu anggap sebagai anak ibu lagi, ancamnya sungguh-sungguh. Cepat talak Zahira, Mas. Aku juga nggak mau selamanya jadi yang kedua. Aku nggak mau dituding sebagai pelakor oleh orang-orang. Kedatangan Nola semakin menambah kacau pikiran Danu. Lelaki itu menarik-narik rambutnya seraya menangis terisak. Dia tak bisa memilih antara Zahira dan ibunya. Bagi Danu, keduanya sama berarti di dalam hidupnya. Mas, kamu tega sama ibu. Desak Nola sambil memeluk Bu Rahimah yang kini ikut menangis sesenggukan. Apa yang kamu pertahankan dari perempuan itu sih, Nu? Dia nggak bisa menaikkan derajat keluarga kita di mata orang-orang. Dia juga nggak punya apa-apa untuk bisa dibanggakan. Lantas, apa yang membuatmu masih ragu, Nu? Bukannya kamu bilang, bahwa Nola adalah segalanya untuk kamu dibanding Zahira? Bergemuruh dada Zahira mendengar ucapan ibu mertuanya. Namun, mulut Zahira masih terkunci rapat. Yang ia tunggu hanya kalimat keramat yang akan dikeluarkan Danu dari mulutnya. Itu saja. Talak dia atau aku bunuh diri bersama bayi ini, Mas. Entah sejak kapan, Nola sudah memegang sebuah pisau buah dan mengarahkan ke perutnya. Lah, jangan nekat. Pinta Danu panik. Makanya, kalau nggak mau aku nekat, cepat talak dia. Oke. Putus Danu kemudian. La pun berbalik menatap Zahira lalu meraup udara banyak-banyak sambil memejamkan mata. Andi Zahira Anissa, aku Danu Cahyono dengan sadar menjatuhkan talak 1 terhadapmu. Saat ini, gugurlah kewajibanku terhadapmu dan kamu bukan lagi tanggung jawabku. Zahira menundukkan kepala kemudian mengusapkan kedua telapak tangan pada wajahnya. Selarik kalimat, hamdalah, terdengar dari bibir tipisnya. Meski menyakitkan, namun Zahira setidaknya bersyukur karena telah 28. Bebas dari belenggu yang menyakitkan. Sementara, Danu masih mematung sambil menatap lekat wajah teduh nan manis milik Zahira. Ia tak menyangka, bahwa hubungan mereka harus berakhir dengan cara seperti ini. Lantas, bagaimana dengan Nola dan Bu Rahimah? Diam-diam, dua wanita itu bertos pelan sambil mengedipkan mata satu sama lain. Akting apik mereka berhasil membuat Danu benar-benar mentalak Zahira.
Terima kasih untuk 2 tahun ini, Mas. Semoga kamu selalu bahagia bersama istri barumu. Aku harap, gak ada dendam apapun di antara kita. Mari saling melepas dalam keadaan ikhlas dan tanpa beban, ucap Zahira tersenyum. Alah, gak usah basa-basi. Minggir. Sergah Bu Rahimah sambil menepis tubuh Zahira agar ia bisa lewat dan menggeret kopernya menuju ke rumah sebelah. Selamat jadi janda, iya. Jangan gatal-gatal sama suamiku. Awas saja. Bisik Nola sebelum menyusul ibu mertuanya. Mas pamit ya, Ra. Mas harap, kamu bisa menenangkan diri dan memikirkan semuanya dengan lebih jernih. Semoga saja, suatu hari nanti, kamu bisa kembali lagi ke pelukan Mas dan cita-cita yang pernah kita impikan, dapat terwujud kembali. Zahira hanya tersenyum miris melihat punggung Danu yang kini makin menjauh. Wanita itu tak habis pikir dengan perkataan Danu yang terakhir. Apakah Danu bermaksud untuk mengajaknya rujuk kembali? Tentu Zahira tak akan pernah mau masuk ke dalam lubang yang sama lagi. Kamar bapak sama ibu ada di atas, ya. Bersebelahan sama kamarnya si kembar, ucap Danu mengatur pembagian kamar di rumah berlantai 2 tersebut. Masa, kamar ibu di atas sih, Nu? Ibu mana kuat naik turun tangga tiap hari, protes Bu Rahimah dengan wajah cemberut. Mau bagaimana lagi, Bu? Kamar di rumah ini cuma ada 3. 2 di atas, sama 1 di bawah. Kalau aku sama Nola yang harus tinggal di kamar atas, kasihan Nolanya. Dia kan lagi hamil. Beresiko kalau dia harus naik turun tangga. Bu Rahimah memberengut kesal. Ucapan Danu kali ini tak bisa ia bantah lagi. Dia pun langsung menaikkan kopernya ke kamar atas. Sementara, milik kedua putri kembarnya ia biarkan dulu di bawah. Nanti saja, kalau 2 gadis itu pulang, biar mereka yang membereskan barang mereka sendiri. Setelah menaruh koper di kamar, Bu Rahimah kembali turun ke lantai bawah. Menghampiri Danu dan Nola yang sedang duduk lesehan karena rumah itu masih belum memiliki sofa. Kamar ibu nggak ada AC-nya, Nu? Tanya Bu Rahimah. Danu menghela napas panjang. Uangnya belum cukup, Bu. Itu aja, beli tempat tidur, lemari pakaian sama peralatan dapur seadanya, udah nguras kantong Danu cukup banyak. Apalagi kalau harus nambah AC, keluh Danu. Ya, rumah ini memang belum memiliki furnitur apa-apa. Baru kemarin, Danu membeli tempat tidur dan beberapa peralatan yang sekiranya paling mereka perlukan. Itu pun, dapat dari hasil meminjam pada kawannya. TV juga nggak ada, Nu? Tanya Bu Rahimah lagi. Belum, Bu. Doain, semoga bulan depan kita bisa beli, ya. Bu Rahimah tak lagi melayangkan protes. Ia memilih rebahan sembari membelakangi Danu dan Nola yang sedang bersandar di dinding. Danu terlihat menatap kosong ke arah langit-langit. Sementara, Nola sibuk dengan 29 gawainya. Bapak kemana, Bu? Tanya Danu setelah diam beberapa saat. Entahlah. Ibu juga nggak tahu kemana bapakmu itu. Udah tahu kita mau pindahan, malah kelayapan gak jelas seolah gak punya tanggungan, sungut Bu Rahimah tanpa berbalik. Malah harinya, barulah Pak Iwan pulang dengan wajah lelah. Ketika ditanya dari mana, lelaki parubaya bertubuh tinggi kurus tersebut hanya mengatakan nongkrong di pos ronda sambil main gaplek bersama teman-temannya. Sementara, Mila dan Mili pulang setelah hari menjelang subuh. Bu Rahimah hanya mengomel sebentar lalu kembali melanjutkan tidur tanpa curiga sedikit pun terhadap tingkah kedua putrinya yang selama ini jarang pulang.
Ah, Kak Ning, mau ke warung Maknani. Sapa Zahira pada Ningsih yang baru saja menutup pagar rumahnya. Iya nih, Ra. Kakak mau cari kepiting buat suami kakak. Lagi pengen makan kepiting saus padang, katanya, jawab Ningsih. Ikut sama aku aja, yuk. Aku juga mau ke sana soalnya, ajak Zahira ramah. Tanpa pikir panjang, Ningsih langsung naik ke motor Zahira. Sepanjang jalan, kedua wanita itu saling bertukar cerita singkat hingga sampai di tempat tujuan. Kak Ning ikut prihatin sama rumah tanggamu ya, Ra. Kakak nggak ngangka kalau Danu sekejam itu, memperlakukan kamu, ucap Ningsih membahas peristiwa yang ia lihat tempo hari bersama Bu RT. Zahira hanya tersenyum. Makasih ya, Kak. Kak Ning udah baik banget sama aku. Jangan sungkan kalau mau cerita. Kakak siap kok jadi pendengar yang baik. Turun dari motor, Zahira dan Ningsih bergandengan tangan memasuki warung Maknani yang ternyata sudah ramai pembeli. Dan, di antara ramainya pembeli tersebut, ada Nola dan Bu Rahimah yang sedang sibuk menjelek-jelekkan Zahira dan menyebarkan berita perceraian Zahira dan Danu pada para tetangga. Gitulah kalau jadi perempuan gak tahu diri, Bu Ibu. Jadi diceraikan sama anakku. Tapi sekarang, bersyukur, istri Danu yang ini begitu pengertian dan pandai mengatur keuangan. Belum lagi, dia juga sopan dan sangat perhatian sama mertua dan suaminya. Saya jadi merasa sangat beruntung karena lepas dari Zahira, Danu dapat jodoh yang jauh lebih baik seperti Nola. Bu Rahimah tampak begitu membanggakan Nola. Dipeluknya dengan erat lengan sang menantu kesayangan yang hanya tersenyum manis membenarkan ucapan sang mertua. Ini perempuan yang dinikahi Danu karena digerebek warga ya, Bu. Tiba-tiba saja Ningsih melepas rangkulan Zahira dan maju membelah rombongan ibu-ibu yang setia mendengarkan omong kosong Bu Rahimah. Zahira berusaha mencegah namun sudah terlambat. Apalagi, Maknani malah menarik lengan Zahira untuk mundur kala perempuan berhijab tersebut hendak menyusul Ningsih. Biarkan Ningsih yang membalas mereka, Nak. Kamu pantas dibela, ucap Maknani. Zahira diam dan hanya mengangguk canggung seraya kembali menjadi pendengar setia. Maksudnya apa? Tanya Bu Rahimah gugup. Nola sendiri kini tertunduk karena ucapan menohok. Ningsih. Nggak usah pura-pura nggak tahu, Bu. Video penggerebekan anak sama menantu baru ibu sudah tersebar luas di dunia maya. Belum lagi, banyak yang kasih komentar kalau ternyata menantu baru ibu itu hamil di luar. 30. Nikah. Iya kan, Bu? Wajah Bu Rahimah dan Nola sontak memerah. Kedua perempuan itu merasa sangat malu karena kini ibu-ibu yang semula memihak mereka mulai terdengar berbalik menyalahkan keduanya. Yang benar, Mbak Ning? Tanya salah satu seseibu. Iya, Bu. Kalau nggak percaya, cek aja aplikasi TokTok. Videonya baru diupload sekitar seminggu lalu dan sekarang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan. Salah satu seseibu langsung meminjam ponsel pintar milik anaknya. Dibukanya aplikasi TokTok dan langsung meminta nama akun yang menyebarkan video tersebut pada Ningsih. Kemudian, setelah memasukkan nama akun tersebut di pencarian, maka video viral yang telah mendapatkan 147.000 likes lebih itu langsung muncul. Ih, bener. Ini mah beneran Mas Danu sama menantu barunya Bu Rahimah. Ih, kok jijik banget sih kelakuannya. Ibu-ibu yang lain langsung berebutan ingin ikut melihat. Wajah Bu Rahimah dan Nola semakin panik.
Keduanya tak tahu bahwa ternyata penggerebekan hari itu direkam oleh seseorang dan diupload ke sosial media. Begini yang namanya punya sopan santun, Bu Rahimah. Ih, kok kayak nggak ada urat malu sama sekali, Bu. Masa, mau aja diajak begituan sama suami orang di semak-semak. Wah, nggak bener ini. Jangan-jangan, selama ini Bu Rahimah sengaja memfitnah Zahira demi menutupi borok keluarga ibu, ya. Tega banget sih. Masa, menantu baik dikorbankan demi menutupi kelakukan amodal anaknya. Nggak ngangka Bu Rahimah ternyata pro pelakor. Dan, masih banyak kalimat bernada sumbang lainnya yang dikatakan oleh para ibu-ibu pada Nola dan Bu Rahimah hingga kedua perempuan itu segera kabur dari sana. Kak Ning, video apa sih? Tanya Zahira penasaran. Lah, kamu belum tahu kalau suamimu lagi viral, Ra? Tanya Ningsih. Zahira menggeleng. Nih, lihat. Ningsih menyodorkan ponselnya yang langsung diterima Zahira. Beberapa detik kemudian, perempuan berlesung pipiah itu menutup mulutnya tak percaya. Benar, yang di video itu adalah mantan suaminya yang sedang kelabakan mencari pakaiannya setelah digerebek warga di balik semak-semak di pinggir sawah. Sementara, perempuan yang bersamanya nampak sibuk menggulung tubuhnya dengan sarung yang menjadi alas mereka melakukan hal terlarang tersebut. Meski sudah pernah mendengar ceritanya dari Mbak Hasna, namun melihat video kejadiannya secara langsung masih saja membuat Zahira syok dan tak habis pikir dengan kelakuan minus Danu. 31. Danu melangkahkan kaki dengan perasaan risih memasuki pelataran gedung elit tempatnya bekerja. Sedari tadi, lelaki bertubuh tinggi itu hanya berpura-pura mengabaikan tatapan karyawan lain yang sepanjang jalan terus menatapnya dengan tatapan aneh. Sudah berulang kali Danu memeriksa pakaiannya. Namun, tak ada kejanggalan apapun terhadap seragam yang hari ini ia kenakan. Pun, dengan kaos kakinya. Hari ini, ia mengenakan kaos kaki yang sama. Bukan lagi berbeda warna seperti beberapa waktu yang lalu. Belajar dari kesalahan yang pernah terjadi, Danu kini lebih memilih untuk melaundry pakaian kerjanya serta menyiapkan sendiri sebelum dia tidur. Percuma mengharap pada kedua istrinya. Satu sudah terlanjur ia cerai, dan satu lagi tahunya hanya main HP, makan, tidur dan belanja. Pak Danu, dipanggil Pak Adit ke ruangannya. Baru saja hendak menghenyakkan bokong ke kursi kerja, Silva, sekretaris bos besar datang memberitahu sesuatu. Ada apa ya? Tanya Danu dengan perasaan deg-degan. Takut, andai laporan yang ia buat kembali bermasalah dan malah berdampak buruk terhadap kelangsungan karirnya. Sebaiknya, Bapak segera ke sana saja. Silva pamit dan meninggalkan ruangan Danu tanpa menutup pintu. Kenapa lagi ini? Gumam Danu sambil menyugar rambutnya frustasi. Mencoba mengumpulkan nyali, Danu berusaha meredam rasa gugup yang tiba-tiba melanda. Pikiran-pikiran positif, coba ia masukkan ke dalam otak demi mensugesti diri sendiri. Nggak ada apa-apa, Danu. Mungkin, Pak Aditya hanya ingin kamu memberi penjelasan lebih lanjut mengenai laporan yang kamu buat. Atau, bisa jadi, beliau ingin memberi bonus. Seperti itu kalimat-kalimat positif yang Danu teguhkan dalam hati, melangkah dengan mantap menuju ruangan atasan, Andika tiba-tiba datang dan mencegat langkah Danu. Sahabat karib Danu tersebut langsung mendorong Danu hingga ia harus mundur beberapa langkah karena tak siap akan perlakuan kasar Andika. Apa-apaan sih? Protes Danu tak terima. Lo yang apa-apaan? Balas Andika sembari menuding Danu dengan telunjuknya. Lo bilang,
Lo pinjem duit gue 40 juta buat biaya operasi tumor rahim yang diderita Zahira. Tapi, kenyataannya apa? Hah? Lo malah bohongin gue. Teriak Andika yang sontak saja mengundang atensi karyawan lain untuk berkumpul. Danu melirik ke sekitar. Wajahnya sudah memerah karena merasa sangat malu akibat ulah Andika yang malah mengungkit perihal hutangnya di depan banyak orang. Lo apa-apaan, sih? Mau bikin gue malu? Geram Danu yang mencoba menarik Andika untuk menjauh dari kerumunan namun sayangnya lelaki itu menolak.